Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini aku bersama salah satu YouTuber bonsai di Bali. Kita mau rencananya nyari bahan bonsai. Karena aku penasaran juga bagaimana sih pohon yang bisa dijadikan bonsai dan di mana sih mencarinya di alam. Oke, saksikan videonya. Jadi kali ini udah bersama Blimade. Halo Blimade. Halo Blimade. Ini bahan apa namanya Blimade? Ini waru. Biasanya kita mencari bahan waru di alam ya, untuk kita jadikan bonsai. Jadi waru jenis pohon yang cocok atau bagus untuk dijadikan bonsai, walaupun waru lokal. Jadi waru lokal sudah terbukti bagus untuk dijadikan bonsai. Namun kita lihat dulu, kita cek dulu dari bonggol. Namun tidak sembarangan ya kita ambil pohon di alam. Jadi harus kita pilih-pilih, kita sortir, jangan asal ambil agar tidak jadi kayu bakar di rumah. Oh, jadi kalau memilih bonsai, kira-kira memilih bahan bonsai di alam tuh tipsnya bagaimana Blimade agar pohonnya kita bisa pakai dengan maksimal Blimade? Jadi yang pertama untuk tempat mendongkel, jadi usahakan jangan di hutan lindung ataupun di pesisir pantai karena itu sudah larangan, jadi tidak boleh sama sekali. Dan kemudian kita berburu di sekitar kita ya, mungkin di kebun-kebun warga. Jadi kita juga harus minta izin. Dan untuk pemilihan bahan, yang pertama untuk bahan dongkelan, jadi kita harus tahu pohon ini konsepnya bagaimana gitu. Jadi yang pertama kita cek untuk mencari bahan itu dari akar dulu. Kita cek dari akar, semua kita mendapat akar yang bagus. Kemudian kita cek bonggolnya. Kemudian setelah kita cek bonggol, kemudian cek batang, baru kita cek ke percabangan ya. Oh iya, jadi seperti itu Blimade ya. Jadi kalau ini Blimade, gimana Blimade? Kalau ini kita lihat dari bonggol dan akar, akarnya cuma satu. Ya. Jadi dapat akar yang keliling. Maksimal kita mendapatkan beberapa akar dulu. Karena kita tahu pohon di alam itu biasanya kalau tumbuh besar, akarnya kan ke samping, apalagi gaya tegak. Oh iya. Jadi dan ini dari akarnya aja kurang nirus ya, artinya kecil di bawah, besarnya di atas. Kurang bagus. Kecuali kita program lagi ulang, terlalu lama, terlalu memakan waktu yang banyak ya. Iya. Jadi kita pilih saja yang bagus baru kita ambil. Oke Blimade. Ini adalah treknya kita mencari bahan bonsai. Nah, saya mau belajar. Baru belajar. Tadi udah menemukan satu bahan, cuma itu kurang maksimal, jadi kita cari yang lain supaya tidak mubasir dan kita tetap menjaga kelestarian dari satu pohon tersebut.
Oke, jadi kita masih berjalan mencari bahan bonsai. Siapa tahu kita menemukan bahan bonsai yang cocok dijadikan bonsai. Jadi kita kali ini menyusuri area dekat sungai. Biasanya sini ada, menurut 5D ada pohon loa, dan kita lihat nanti ini juga banyak pohon waru di sini. Cuman batangnya masih kecil. Yuk, terus mencari. Oke, 5D, kali ini kita menemukan apa ini 5D namanya? Sebenarnya jenis apa ya namanya? Jenis rumput atau semak. Jadi pohon semak ya, saya anggap pohon semak yang merambat dan tidak mungkin besar. Jadi ini paling besar sejempol ya. Nyari yang lebih besar dari jempol mungkin susah sekali. Ini namanya pulutan. Kemarin ya yang viral kemarin, jadi ada beberapa jenis saya anggap apa namanya tumbuhan semak ya, jadi kurang bagus untuk dijadikan bonsai karena salah satu kriteria ya dari pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai itu pohon yang berbatang keras. Jadi ini batangnya lumayan gini ya, tidak terlalu lunak keras, ya, lunak ya. Lunak. Jadi ini namanya pulutan. Kemarin di kontes bonsai sudah pernah ada yang membawa. Tapi kalau untuk hanya hiasan saja, bonsai hiasan bisa belum ada ya? Namun untuk kedepannya pohon ini mungkin umurnya pendek. Umurnya pendek? Pohon semak itu biasanya umurnya pendek, tidak seperti pohon-pohon besar yang memang di alam ya. Jadi ini kurang maksimal belum ada ya untuk dijadikan? Bisa dipakai. Bisa Semua dipakai. pohon bisa dipakai, tapi kita cari yang paling bagus, yang ya, yang cocok untuk bonsai. Karena membuat bonsai itu membuat pohon yang dikerdilkan. Iya. Jadi kalau pohon ini mungkin umurnya kurang panjang. Kalau bonsai itu biasanya prosesnya aja sampai puluhan tahun. Ya. Oke, 5D. Jadi kurang cocok ya, sama seperti putri malu juga. Bisa dipakai bonsai, namun bonsai hiasan atau bonsai untuk hiasan di rumah aja. Oke, 5D, kita lanjut. Oke. Jadi karena ini kebun milik warga sekitar, jadi kita menemukan teman kita di sini. Halo, bro. Halo. Oh, ya. Ya. Jadi kita memasuki kawasan area kebun milik warga sekitar. Jadi kita di sini melihat pohon yang besar juga. Jadi ini namanya pohon apa belum ada? Ini namanya jenis Ficus loa ya. Jadi kalau loa ya sudah pasti bagus untuk dijadikan bonsai. Karena pohon ini sudah populer dan sudah sering ikut di event-event lomba bonsai ya, dan mungkin sudah pernah menjuarai sebuah kontes bonsai. Dan saya jamin Ficus ini, jadi pohon-pohon yang seperti ini ya yang kita cari. Jadi pohon yang angker kelihatannya, berkarakter tua, memiliki daun yang mudah dikecilkan, dan mungkin pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi sangat pas ya untuk pemula, cocok ya. Direkomendasi berarti belum ada ya? Ya, rekomendasi karena loa ini termasuk bonsai sejuta umat. Oh iya. Semua orang mungkin pernah memiliki bonsai loa, yang kolektor maupun penggemar. Karena loa ini sangat mudah dicari, sangat mudah dihidupkan, bisa lakukan stek batang. Jadi lebih mudah belum ada ya? Lebih mudah. Oke. Cocok ya, pas. Karakternya cocok untuk dibuat bonsai. Umur panjang, kayunya keras. Yuk kita lihat daunnya. Ya, gimana deh? Kita mau lihat daunnya. Nah, ini daun. Daun loa ya.
batang yang memiliki alur. Jadi bisa dicari batangnya, nanti bisa langsung ditanam nih, Mas? Di stek ya, Iya. stek batang. Dicangkok biar lebih bagus, biar lebih terjamin hidupnya dicangkok. Dicangkok. Ya, jadi itu teman-teman informasinya. Dan untuk buahnya ya, buah dari loa ini biasanya jika turun jatuh ke bawah biasanya tidak tumbuh, busuk dia biasanya. Oh, berarti Jadi biasanya buahnya dimakan oleh burung dulu, ya. nanti keluar dari feses burung itu yang akan jatuh di bawah, di atas pohon nanti, atau di bawah tanah nanti, itu yang berhasil ya biasanya. Oh, jadi kalau dia memang jatuh langsung dari pohonnya nggak mau tumbuh dia? Biasanya nggak Oh, Ya, kan kita bisa lihat ya di bawah-bawah dari pohon loa ini biasanya kan tumbuh. ya, Biasanya memang banyak. betul. Namun kan tidak ada di sini. Nggak ada, ya. Biasanya jauh tempatnya. Biasanya dimakan burung dulu, nanti fesesnya itu yang keluar dari biji dari loanya, keluar dari feses burung, itu yang akan tumbuh biasanya. Iya. Oh ya, jadi gitu ya. Buat bonsai. Oke, sahabat bonsai, jadi tadi saya menelusuri mungkin kebun warga, namun kebun warga yang seperti mungkin tidak terawat ya. Jadi banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Kami menelusuri dan melihat beberapa pohon saja. Jadi kita masih memilih bahan-bahan ini dari akar waru belum ada ya. Kali ini kan rencananya untuk mencarikan itu untuk biar lebih semangat lagi membuat bonsai. Iya, benar. Jadi kita cari yang unik saja, yang kecil Kecil untuk tapi pakai unik. belajar ya. Ya. Jadi untuk belajar tidak harus selalu membeli. Jadi kita bisa memanfaatkan pohon yang ada di sekitar kita. Namun harus tahu pohon yang bagaimana yang cocok untuk dijadikan bonsai. Oke, jadi kita menemukan apa namanya? Gunting sama gergaji yang di situ. Jadi ini bagus ya tekukannya ini. Ini kita buat bunjin nanti. Dan kita bongkar dulu karena akar, jadi kita tidak tahu ya bagaimana nanti hasilnya. Bagus sekali. Kita potong dulu benar ya. Ini akar waru. Kita bongkar dulu. Iya. Grup S. Jadi akhirnya kita dapat yang unik. Jadi ini dikasih Dharma ya. Ini pakai belajar nanti. Oke. Walaupun bahan sederhana seperti ini, cuma akar. Jadi jangan dianggap remeh juga bahan dari akar ini. Nanti kita potong sini saja. Kita buat kecil saja. Ya. Pendek. Biar pas ya. Untuk akar waru bisa ditanam terbalik ya. Oh, bisa ditanam terbalik ya. Sini boleh ditanam, sini boleh ditanam. Yang penting diokulasi dengan tunas waru. Ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya apakah akar waru bisa diokulasi atau ditanam terbalik? Bisa ya. Saya sudah coba. Oke. Ini ya. Akar waru, bahan sederhana, tidak perlu beli ya. Tinggal cari Di alam. tunasnya saja. Nanti kita pakai waru import saja biar lebih cepat ya, waru India nanti biar pertumbuhannya lebih cepat, dan biar kalau masih belajar biasanya pengennya cepat-cepat. Ya. Jadi kalau ingin cepat kita buat gaya-gaya bunjin ya, karena Gaya bunjin. kalau kita buat gaya tegak itu memerlukan proses yang lama. Jadi kita menemukan tunas di sini, mencari balance. Ya. Dan waktunya sangat membutuhkan waktu yang lama ya, jadi bisa bosan ya kalau masih baru belajar. Takutnya nanti bosan-bosan
nggak jadi buat Nggak jadi bonsai. hobi bonsai nanti. Iya. Kalau buat gaya bunyin tinggal tanam seperti ini. Ini tanam. Okulasi 2. 1, 2. Nanti ini untuk mahkota. Ya. Dan ini nanti untuk cabang yang ke bawah. Iya. Jadi ikuti saja alurnya. Nah, ikuti alurnya. Nanti kita okulasi 2 di sini. 2 tunas ya. Atas bawah. Jadi ini kita bawa pulang, Blimade ya. Ini pasti pulang-pulang. Oke, terima kasih Blimade. Pakai belajar. Oke, jadi kita pulang bersama Blimade. Kita pulang Blimade. Udah malam. Udah malam. Dimarahi istri nanti. Kita dapat bahan bonsai yang bagus. Jadi kita pulang. Malam. Kita masih di tengah hutan.